Hell. What? Your place? Yeah. Know about this. Film Fight Club menceritakan kisah pegawai kantoran yang hidupnya biasa-biasa saja. Sampai suatu ketika, ia menciptakan suatu kelompok pertarungan jalanan. Jackie Brown. Diawali ketika John ditodong pistol oleh seseorang. John lantas mengingat kehidupannya yang dulu. And that was where I fit. They're gonna have to open up my pecs again. John seorang pegawai yang stres dengan pekerjaannya. Dan dia mengalami insomnia yang parah. John memiliki hobi membeli barang-barang mewah dan elegan untuk apartemennya. Suatu hari, John berkonsultasi mengenai insomnianya. Di situ, ia disarankan agar sering berolahraga. John juga disarankan untuk mencurahkan keluhannya di gereja. Akhirnya, John datang ke tempat yang disarankan dokter itu. Ia terharu mendengar keluhan orang-orang. Tiba saatnya untuk mengeluarkan keluhan berpasangan. John mendapatkan pasangan seorang bernama Bob yang mengalami kelainan, di mana payudaranya membesar seperti wanita. Bob mengisahkan hidupnya sambil menangis dan memeluk John. John juga ikut menangis. Mendengar kisah itu, John merasa iba dengan kisah pasien itu. Was freedom. Akhirnya, John bisa tertidur dengan nyenyak. Hari-hari berikutnya, John sudah sering mengikuti acara-acara keluhan. Ia merasa mendapat kebebasan mendengar pasien menangis. Suatu hari, ia melihat gadis bernama Marla dengan penampilannya yang cukup unik. Membuat John tidak semangat karena kelakuan Marla yang tidak sopan. Group Thursdays. Then at Hope. My bi-monthly. John tidak bisa menangis lagi dan insomnianya kambuh lagi. And you're never really awake. John mencoba mendekati Marla dan John meminta Marla untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya, ia membuat kesepakatan untuk tidak datang di hari yang sama. Keesokan harinya, John kembali bekerja. Ia menginvestigasi kecelakaan mobil. The teenager's braces are wrapped around the backseat ashtray. Might make a Sedikit informasi, John bekerja di perusahaan mobil sebagai karyawan. Ia mampu mengetahui penyebab kecelakaan mobil yang diproduksi oleh perusahaannya dan melihat apa yang salah dari mobil itu. John merasa hidupnya membosankan. Bahkan, setiap naik pesawat ia berharap akan terjadi kecelakaan. Suatu hari, saat naik pesawat, ia berbincang dengan seorang pria bernama Tyler. It's a lot of responsibility. Di situ, Taylor menjelaskan jika sebuah sabun dicampur jus jeruk bisa membuat sebuah bom. Saat John pulang ke apartemennya sudah terbakar. John sangat kebingungan untuk tempat tinggalnya. Lalu, ia mengingat kartu telepon milik Taylor. Ia pun bergegas menelpon Taylor. Di situ, ia bertemu di sebuah bar. John menceritakan keluh kesahnya tentang apartemennya yang terbakar. John memohon agar bisa menginap di rumah Taylor. Taylor menyetujui dengan syarat mereka harus bertarung dulu. Mother, come on. Setelah itu, Taylor mengajak John ke rumah. Rumah itu sangatlah kotor. Bau limbah pabrik sangat menyengat, karena di samping rumah itu ada sebuah pabrik. Mereka sering berduel di depan bar. Pertarungan mereka cukup menarik perhatian pengunjung. Mereka jadi sebuah tontonan aneh. Ketika bertarung, John mendapatkan sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Akhirnya, John membuka klub yang bernama Fight Club. John dan Tyler membuat sebuah aturan. Pertama, jangan pernah membicarakan informasi Fight Club. Aturan kedua, jangan pernah membicarakan informasi Fight Club. Yang ketiga, jangan pernah membicarakan informasi Fight Club. You have to fight. With blue ink or black. Semuanya menikmati pertarungan itu.
Tidak masalah dengan luka yang ia terima. Mereka semua senang-senang. Semua teriakan anggota membuat John semakin bergairah. Suatu hari, John menerima telepon dari Marla dan menanyakan mengapa tak pernah terlihat di klub keluhan itu. John menjawab bahwa ia sudah menemukan klub yang disukainya itu. Tetapi, John tidak memberitahu klub itu. Marla makin penasaran. Tetapi, John membiarkan telepon itu begitu saja. Keesokan paginya, John melihat kamar Taylor tertutup. Saat tiba di dapur, Marla muncul dengan cuek. John merasa aneh dan mempertanyakan mengapa Marla ada di dapur itu. Mendengar pertanyaan itu, Marla kesal dan pergi meninggalkan dia. Kemudian, Tyler datang dan menjelaskan mengapa ia bisa kenal sebelumnya. Jadi, ceritanya seperti ini. Tyler mengangkat telepon yang ditinggalkan John. Tyler bergegas mendatangi Marla karena Marla ingin bunuh diri. Saat di rumah Marla, terdengar suara mobil polisi di depan. Marla pun meminta Tyler membawanya pergi dari tempat itu. Tyler membawanya pergi ke rumahnya. Sejak saat itu, Tyler dan Marla sering bersama, yang membuat John terganggu. Sedangkan Tyler di kamar mata-mata bersama Marla. Suatu hari, ada telepon masuk dari polisi yang menyelidiki kebakaran di apartemennya. Di situ terungkap, kebakaran itu terjadi karena ada bahan bom yang dibuat dengan bahan di rumahan. Polisi menanyakan agar John mengingat orang yang membencinya, karena kemungkinan ini direncanakan. John mencurigai Tyler, karena Tyler pernah bercerita tentang bahan bom itu. Tak lama, kemudian Marla mendekati John. Marla mencoba menggoda John, tetapi John menghindari Marla. Marla yang tersinggung pergi meninggalkan John. Malam harinya, Tyler mengajak John pergi mencari limbah untuk sebuah sabun. Tyler berencana mencari lemak manusia untuk sebuah sabun. Menurut Tyler, lemak manusia paling bagus untuk dijadikan sebuah sabun. Lemak dicampur dengan bahan kimia dan jadilah sabun. Di jalan, John tak sengaja bertemu teman lamanya, yaitu Bob. Di situ, Bob mengatakan bahwa ia sudah tidak mengikuti klub keluhan lagi. Ia sekarang bergabung ke klub rahasia yang dilarang menyebutkan namanya. John langsung mengatakan bahwa ia pendiri klub itu. John langsung mengajak Bob bertarung malam itu juga. Setelah selesai bertarung, ia kedatangan dua orang yang ternyata pemilik bar itu. Tyler mengatakan bahwa ia telah meminta izin kepada Irwin untuk memakai tempat itu. Tetapi, ternyata Irwin bukanlah pemilik asli tempat itu. Pemilik bar ingin semua meninggalkan tempat itu. Pemilik bar itu kesal dan menghajarnya. Tyler memaksa untuk tempatnya dipakai bertarung. Akhirnya, pemilik bar itu mengizinkan tempat itu dipakai. Para anggota pun membantu Tyler berdiri. Tyler pun memberikan tugas pada seluruh anggota untuk berkelahi dengan orang asing di luar sana. Sejak pernyataan itu, banyak terjadi perkelahian di mana-mana. Dan John sudah berani mendatangkan bosnya untuk mengancam melaporkan ke semua orang tentang kegagalan dari pembuatan mobil yang diciptakan perusahaan tersebut. Bosnya pun kesal dan menelpon security. Tiba-tiba, John memukul dan menyakiti dirinya. Hal itu membuat posisi bosnya terancam. John berhasil mendapatkan ganti rugi dan berupa tunjangan, gaji selama 1 tahun. Dan karena skenarionya, ia mendapatkan uang untuk membangun tempat Fight Club. Sejak saat itu, anggota Fight Club mendapatkan tugas baru. Mulai dari merusak barkode harga, memancing burung merpati datang ke dealer mobil, sehingga mobilnya kotor. Bahkan, sampai merusak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sebenarnya, Taylor muak dengan ukuran sebuah kesuksesan, yang dilihat berapa jumlahnya. Menurutnya,
dunia ini hanyalah sekedar hidup saja. Suatu saat, semua anggota berkumpul di ruangan. Tyler mengatakan jika ia sedang merayakan sesuatu. Ternyata, ia membuat aksi membakar sebuah gedung. Semua senang kecuali John. Mereka telah menjalankan sebuah proyek. Proyek yang dinamai Mayhem. Pejabat kota yang menjalani konferensi pers kasus yang dibuat kelompok Tyler. Kemudian, salah satu pejabat pergi izin ke toilet. Ternyata, di situ sudah ada anggota Fight Club. Tyler sudah ada di toilet. Tyler meminta pejabat itu untuk membatalkan penyelidikannya, atau alat vitalnya akan dipotong. John semakin bingung dengan tindakan Tyler. Di situ, Tyler lebih percaya dengan anggota yang berambut putih. Saat di klub, John mengajak si rambut putih itu untuk bertarung. Ia memukul si rambut putih itu dengan gagah berani. John hilang kendali, yang membuat para penonton kaget terheran-heran. Setelah pertarungan selesai, mereka pergi ke suatu tempat. Di tengah jalan, John mengungkapkan kekesalannya karena tidak dilibatkan di proyek Mayhem sejak awal. Padahal mereka berdua yang mendirikan Fight Club. Tyler mengatakan bahwa proyek itu tidak ada hubungannya dengan persahabatan mereka. Tyler ternyata tahu jika John mencurigai dia, bahwa ia yang meledakkan apartemennya. Tyler pun melepaskan kemudinya. Tiba-tiba, kecelakaan itu terjadi dan John pun pingsan. Ketika John sadar diri, ia dikejutkan dengan keadaan rumah yang dipenuhi Space Monkey, yaitu sebutan yang diberikan Tyler kepada anggota baru. John mencari Tyler dan tidak menemukannya. Saat John melihat sebuah kertas, si rambut putih menghalanginya dan mengatakan bahwa semua telah terkendali. Tiba-tiba, terdengar teriakan seorang meminta pertolongan. Seseorang dibaringkan di atas meja dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang menjalani misi untuk menghancurkan sebuah karya seni, sebuah perusahaan, dan menghancurkan sebuah kafe. Awalnya berjalan lancar, tetapi saat polisi datang, Bob tertembak. John sangat sedih dan kesal atas tindakan mereka. John mendatangi kamar Tyler dan melihat beberapa tiket penerbangan. John pun mendatangi semua tempat yang didatangi Tyler. Tetapi, dia tidak menemukan apapun. Bahkan, ia juga baru tahu bahwa Fight Club telah ditutup. John merasa semuanya terasa mimpi. Saat mendatangi sebuah bar, bartender menyapanya seolah-olah mengenalinya. Saat ditanya, bartender mengatakan bahwa John datang ke sini minggu lalu. John sangat kebingungan. Ia pun menelpon Marla. Ia pun mengatakan bahwa mereka berdualah menjalankan asmara. Tiba-tiba, Taylor datang di situ, dan John meminta penjelasan. Taylor mengatakan bahwa John sudah tahu jawabannya. Mengapa semua orang aneh dengan John? Di saat John memejamkan matanya, semua terungkap bahwa Taylor dan John adalah orang yang sama. Little by little. Jadi, semua yang dilakukan Taylor, ia juga yang melakukannya. Sangat membangongkan. Kemudian, John mencari Marla. Terlihat Marla kesal yang sifatnya John berbeda-beda setiap harinya. John mengakui bahwa dia memiliki dua kepribadian. Ia meminta Marla pergi meninggalkan kota ini karena tidak aman bagi Marla. John sangat perhatian dan tidak ingin Marla terluka. John memberikan uang kepada Marla untuk menaiki sebuah bis. John pun mendatangi polisi. Ia mengaku sebagai teroris dengan membawa bukti berkas yang ia miliki semuanya. Kemudian, pemimpin penyidik keluar dari ruangan. Para polisi di ruangan mengatakan, aturan proyek Mayhem siapapun yang mengetahui akan dihukum. Ternyata, ketiga polisi tersebut anggota proyek Mayhem. John berhasil lari dari ketiga polisi itu. John teringat gedung yang dia akan dihancurkan, dan dia pergi ke gedung itu. Saat di basement, ia melihat gedung putih yang berisikan bom yang sangat banyak. Tyler pun muncul dan mengatakan tidak di sini saja, melainkan banyak ada 10 bom. Tyler mencoba menghentikan John, tetapi sebenarnya ia bergulat dengan dirinya sendiri. Terlihat di CCTV, John hanya sendirian. Kita kembali di awal ketika Tyler menodongkan pisau kepada John, yang ternyata dirinya sendiri. Di luar, Marla diajak oleh anak-anak Fight Club.
John meminta Taylor pergi dari alam pikirannya. Ia pun sadar apa yang ia lihat hanyalah tidak nyata. Ia tidak bisa mengontrol takdir Taylor. Akhirnya, John memutuskan menembak mulutnya. Ternyata, John masih selamat karena mengenai pipinya. Tak lama kemudian, Marla muncul dengan anak-anak Fight Club. Kemudian, terjadi ledakan di gedung-gedung bertingkat. Ending yang sangat membangongkan.